Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kevin Putranda. Kali ini saya membahas tentang mata kuliah Mekanika Kekuatan Material, yaitu tentang defleksi ataupun deformasi dan juga bagaimana mencari gaya yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini ada soal sebuah kabel BC ya, kabel BC atau tali lah kita sebutnya tali ya, berdiameter 4 mm ya, 4 mili, terbuat dari sebuah baja dengan modulus elastisitas sebesar 200 GPa. Oke. Lalu diketahui juga tegangan maksimum ya, tegangan maksimum dari sebuah tali ini itu tidak lebih dari 190 MPa katanya. Dan juga elongasi ya eh, atau disebut juga deformasi ya dari si tali ini itu tidak boleh dari 6 mili. Oke, itu syarat-syaratnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tentukan maksimum load ya atau P yang bisa diterapkan pada gambar. Oke. Saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, di sini ada batang ya atau link AB ya, link AB yang vertikal. Lalu ditumpu di titik A di sini ya. Nah, lalu di sini di titik B ini ada tali ya atau kabel tadi, tali di mana tali ini terkoneksi dari titik B ke titik C. Oke. Nah, lalu di sini ada sebuah beban ya, beban. Nah, beban ini yang dicari berapa nilainya. Dan juga ada jarak ya, jarak dari titik B ke gaya P itu 2,5 meter, dari gaya P ke titik A itu 3,5 meter, dan juga dari titik A ke titik C itu 4 meter. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, biasa ya, kita buat dulu yang diketahuinya apa aja. Di sini yang diketahui ada DBC ya, atau diameter dari si tali, atau tali baja itu ya, 4 mm, dan juga ada modulus elastisitas 200 GPa. Nah, ini satuannya karena gigapascal ya, kita mau ubah ke satuan megapascal. Berarti kan dari giga ke mega itu dikali 1000. Nah, sementara ini 200. Berarti saya 200 dikali 1000 itu 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 megapascal. Nah, lalu ini syarat-syaratnya tadi ya yang dijelaskan itu sigma max ya, kurang dari sama dengan ya, itu kan artinya tidak lebih dari ya 190 MPa, dan juga delta BC ya atau elongasi tadi, elongasi dari si tali itu tidak lebih dari 6 mm. Nah, kita harus membuat diagram benda bebas ya atau free body diagram FBD dari batang AB ya, dari batang AB. Nah, untuk menggambar DBB atau diagram benda bebas dari batang AB perlu diperhatikan kita tentukan dulu arah gaya ya, gaya aksi maupun reaksi dari batang AB. Nah, di sini pertama yang pasti diketahui kan adalah arah dari beban P ya. Lalu di sini juga ada gaya tarik ya, gaya tarik dari tali ya, kita sebut saja FBC. Oke. Lalu ada gaya reaksi tumpuan ya, AY yang arahnya ke atas ya, arahnya ke atas, dan ada AX yang arahnya ke kanan. Nah, jangan lupa di sini jaraknya ya ada 3,5 dan ada 2,5. Satuannya ini meter ya. Nah, di sini saya buat segitiga siku ya. Ada 4 ya searah sumbu X ya, dan 6 itu searah sumbu Y. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada 2 akar 13. Nah, 2 akar 13 ini adalah panjang dari tali ya. Dari tali BC ini, di mana diperoleh dari Pitagoras ya. Pitagorasnya adalah panjang searah sumbu X ya, 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Diperoleh ini 2 akar 13. Nah, kita terapkan kesetimbangan momen ya di titik A ya, kesetimbangan momen di titik A di sini. Oke. Itu adalah 0 dengan asumsi putaran berlawanan arah jarum jam itu positif. Oke. Nah, ini ada P dikali 3,5 ya. Oke, P ini gayanya. Sementara 3,5 itu adalah lengan ya. Lengan dari P itu adalah 3,5. Ingat lengannya yang harus tegak lurus dengan gaya. Lalu dikurang 4 per 2 akar 13 FBC. Nah, ini tuh
saya dapat dari uraian dari gaya FBC ini. Gaya FBC adalah ke kanan bawah, ya kan? Kanan bawah. Nah, maka gaya FBC ini kita uraikan ke kanan ya, ke kanan dan juga ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang menyebabkan momen itu adalah gaya yang arahnya ke kanan ini, ya kan? Gaya yang arahnya ke kanan. Itu menyebabkan momen terhadap titik A. Di mana lengan momennya itu sendiri adalah 3,5 ya, ditambah 2,5. Artinya adalah 6 meter. Nah, makanya di sini saya tuliskan adalah 4 ya, 4 per 2 akar 13. 4-nya adalah ini ya, ini 4 karena arahnya horizontal ya. 2 akar 13 itu adalah panjang ya, panjang dari kabelnya itu sendiri. Nah, itu 4 per akar 213 dari BC, FBC ya, dikali lengan momennya yaitu 6 meter. Nah, maka kita tutup dengan sama dengan 0. Lalu kita bisa cari P. P-nya adalah dengan matematika ya, matematika aja ini tinggal dipindah-pindah ruaskan. Maka ini diperoleh P-nya sebesar 0,950 FBC. Nah, ada satu yang belum kita cari, itu FBC. Nah, untuk mencari FBC, kita buat ini jadi persamaan 1. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, tadi kan ada dua kondisi batas ya, atau dua syarat kita cari berdasarkan deformasi atau elongasi. Di mana elongasi yang diizinkan itu hanyalah tidak lebih dari 6 mili ya. Nah, rumus dari elongasi atau deformasi itu yang ini yang sudah saya kotakan. Delta BC di sini adalah FBC ya, dikali LBC dibagi A dikali E. Oke. Ini nilai-nilainya sudah ada ya. Kita bisa mencari FBC ya. Berarti FBC sama dengan delta ya, delta BC tadi dikali A dikali E dibagi L. Nah, di mana deltanya adalah 6 mili ya. A-nya adalah luas kabel ya, luas penampang. Berarti kan pi per 4 dikali 4 kuadrat ya, 4 kuadrat. Lalu dikali LBC. LBC-nya adalah dikali E ya, dikali E. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 ya, modulus elastisitas. Lalu dibagi L, LBC ya. LBC-nya itu adalah ini. 2 akar 13. Nah, jangan lupa dikali 10 pangkat 3. Kenapa? Karena satuan ini adalah meter. Sementara di atas adalah mili ya, yang ini tadi mili. Maka dikali 10 pangkat 3. Diperolehlah FBC sebesar 2091,2 Newton. Oke, itu masih belum ya, masih ada pertimbangan lainnya. Nah, kita cari pertimbangan berdasarkan tegangan normal ya, tegangan normal. Nah, kan diketahui sigma max-nya itu kan tidak lebih dari 190 ya, dari soal ya, ini 190. Oke, maka berdasarkan tegangan normal, itu kan rumus sigma max itu adalah ini yang saya kotakin ya, FBC per A. Nah, kita bisa cari nilai FBC juga ya, dari pertimbangan sigma max ini. Itu sama dengan sigma max dikali A. Sigma max-nya adalah 190, A-nya adalah pi per 4 dikali 4 kuadrat. Maka diperoleh FBC-nya adalah 2300. Nah, dari dua pertimbangan ini, harga yang minimum itu adalah yang ini ya, yang berdasarkan deformasi. Nah, kenapa kita cari yang minimum? Karena kalau kita cari yang lebih besar dari harga 2091, maka nanti delta BC-nya lebih dari 6 mili, ya kan? Sementara kita tidak mau itu terjadi. Karena ini ya hubungan dari F dengan delta itu adalah berbanding lurus ya. Jika F-nya besar, maka deltanya juga besar. Nah, kita pilih yang FBC-nya minimum. Maka baru kita substitusi ke persamaan 1. Nah, kita substitusi ke sini ya. Oke. Lalu diperoleh ya. Kita tuliskan di sini. P-nya adalah 0,950 dikali 2091,2. Oke, saya hitung dulu. 0,950 dikali 2091,2. Oke, 1986. Oke, 1986
86,64 Newton. Nah, jadi inilah harga P maksimum ya, P max yang bisa atau yang diizinkan ya, yang bisa diterapkan di gambar. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, dan share. Jumpa lagi di video berikutnya.